Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rule-nya seperti tadi, Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. 1 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, Tenang, kita masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami
binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik.